Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya mau sampaikan Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini bersama-sama kita boleh datang kembali beribadah secara online. Saya percaya kasih Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup kita, amin. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya mengajak kita semua, ayo saudara, kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Begitu banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan hari ini, apapun keadaan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Yang mau boleh lambaikan tanganmu. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Mari dengan sikap yang hormat kita datang menghadap Tuhan. Bawa hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersama-sama, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kalau hari ini kembali kami boleh datang di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk kasih rahmat Tuhan sepanjang minggu ini. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami mengucap syukur, kami akan memuji-muji nama Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji menyembah Tuhan lebih lagi, bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mengucap syukur karena kita percaya begitu banyak kebaikan Tuhan. Kalau saudara ada orang sebelah kiri kananmu, beri salam, katakan mari banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita tinggikan nama Tuhan karena Dia baik. Mari bertepuk tangan bersama-sama, katakan haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Bersama katakan dengan imanmu, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Katakan tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Bersama-sama angkat tangan saudara. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya, katakan bagiku ya Tuhanku. Sama-sama, bagiku ya Tuhanku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena kita percaya begitu banyak yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Dan tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Yang percaya katakan amin.
Tuhan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena Kau luar biasa. Kau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Oh. Mari katakan bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Bersama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kita berjalan Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya katakan haleluya. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Dengan iman katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bersama-sama katakan selamanya. Dengan iman sekali lagi katakan selamanya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya tahun ini akan begitu banyak mujizat yang kita alamin. Amin saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melakukan hal-hal yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Bapa Engkau luar biasa. Kami tahu hari ini kami melihat kalau kami sampai saat ini boleh ada. Bukankah semua itu karena Engkau ya Tuhan. Nafas hidup kami. Setiap langkah kami Tuhan yang atur. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang menuntun kami hari lepas hari berjalan bersama Tuhan. Oh Rabaya Sandara Batakara, Kira Rabaya Sando. Mari saudara saya ajak kita buka kedua tangan sama-sama. Mari sembah Tuhan. Oh Rabaya Sande, Kira Rabaya Sando. Mari sembah Tuhan, sembah Yesus Tuhan. Syarara batakara labaya rarararamo. Kami perlu Tuhan, kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu Yesus.
Sebab kami hidup oleh karena iman ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berjalan di depan kami. Oh Rabaya Shandara Labata Karalabayara. Engkau membawa kami hari lepas hari. Oh dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau dahsyat ya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami percaya akan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Mari saudara angkat tanganmu, mari sembah Tuhan, biar musik terus mengalun. Ora labaya sandara labata kara labaya 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 sandara. Engkau yang mengangkat kami ya Tuhan tahun ini lebih lagi ya Tuhan. Oh menghadapi badai kehidupan, persoalan apapun itu bersama-Mu ya Tuhan. Kami akan terbang tinggi Yesus Tuhan, bersama-Mu. Sebab tangan Tuhan yang kuat itu yang memegang setiap kami. Oh apapun pergumulan
pujian ini dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku Raja. Kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku Rajaku. Mari kita berdoa saudaraku, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita percaya minggu yang cerah ini akan mendapatkan satu yang terbaik buat kita, yaitu berkat-berkat rohani. Bapa di surga, terima kasih Engkau sungguh baik buat kami. Kembali kami berkumpul untuk mendengar suara-Mu. Di minggu yang cerah ini kami percaya Tuhan sudah siapkan berkat-berkat buat anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan melalui YouTube, mungkin Facebook, atau mungkin Instagram. Hamba percaya Tuhan, Engkau segera bicara kepada kami, karena kami percaya Bapa, jaminan-Mu itu pasti buat kami semua orang yang percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah mereka mengerti kehidupan kami adalah kehidupan yang berarti di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Tepuk tangan lu yang keras dong. Katakan lu selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu yang cerah ini. Kita percaya bahwa pada hari ini kita sama-sama akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Oleh karena itu, saya berharap saudara semua bisa mendengar baik-baik. Silakan pada duduk kembali. Nah, tema khotbah yang saya berikan kepada saudara adalah jaminan bagi orang-orang yang percaya. Apa jaminan itu? Jaminan adalah sesuatu yang membuat kita menjadi sadar bahwa kita pasti menang, kita pasti selamat, kita pasti masuk surga. Itulah tujuannya untuk kita belajar pada hari ini ya, mengerti bahwa sebagai orang percaya kita mendapat jaminan-jaminan dari Tuhan yang kita sembah. Tujuan yang kedua adalah mengetahui jaminan-jaminan orang percaya. Apa saja jaminannya itu ya? Ayo kita lihat dulu ayat panduannya dari kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Di situ dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyaklah tempat ya. Kita lihat dulu di sana ya. Ya, janganlah gelisah. Nah, karena dijamin, ngapain gelisah ya? Orang dijamin kok. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan apa? Tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Asik ya. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak. Ayat 7 ayat terakhir, sama-sama baca. 1, 2, 3. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Maksudnya tuh ya kata lainnya ya bahwa
Dialah, akulah itu dia gitu. Maksudnya ya Tuhan itulah dia orangnya gitu ya. Jadi Anda nggak usah khawatir lagi, nggak usah takut lagi, dan jangan ragu-ragu lagi. Yesus memang Tuhan, saudaraku ya. Oke. Nah, sasarannya apa sasarannya? Supaya murid mendapatkan dalam dirinya sebagai umat yang percaya, itu sasarannya. Kalau engkau mendapat jaminan dari Tuhan, supaya kita menjadi percaya bahwa kita itu pasti masuk surga, kita pasti menang dalam segala perkara. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah iman kita kadang-kadang nggak nyampe ke situ, kadang ragu-ragu. Saya selalu sudah percaya, nggak akan bergeming. Saya percaya banget, walaupun itu menghadapi badai, walaupun menghadapi apapun, saya tidak pernah takut karena saya punya keyakinan, jaminan itu pasti. Tepuk tangan yang keras buat Yesus. Itu tujuan yang pertama, mengerti bahwa sebagai orang percaya kita mendapat jaminan dari Tuhan. Tujuan kedua adalah mengetahui jaminan orang percaya apa saja ya. Sasarannya murid mendapatkan dalam dirinya sebagai umat yang percaya. Jadi sasaran itu tepat sasaran ya. Nah, sekarang kita lihat uraiannya. Jadi Anda sekarang ini belajar nih, mulai masuk dalam pelajaran, karena banyak orang bilang, wah Panas banyak kesaksian mulu. Nah, sekarang kita belajar. Jadi ini sekolah namanya nih ya. Uraiannya, pentingnya jaminan itu. Ya. Supaya iman kita bertumbuh, supaya kita menjadi orang yang merasa aman dalam Tuhan, maka kita harus percaya bahwa jaminan itu pasti dari Tuhan. Nah, kalau kita mau mengerti tentang jaminan, misalnya gini, ya, kita tahu yang menjamin kita ini punya uang 20 miliar misalnya gitu, ya, dan kita punya utang cuma 200 juta, pasti mantap nggak jaminan 20 miliar, ya kan? Begitupun Tuhan kita punya hidup dijamin oleh dia yang nggak pernah mati, maut pun kalah sama dia, sudah dikalahkan di kayu salib, berarti kita tuh dapat jaminan yang pasti. Kenapa mesti takut lagi gitu? Nah, di sini kadang-kadang manusia kenapa suka ragu-ragu, kenapa suka sanksi di dalam jaminan Tuhan itu? Karena hatinya belum nyampe, iman itu belum nyampe 100% gitu. Nah, kita sedang belajar kepada Tuhan supaya bagaimana caranya untuk punya iman kita percaya gitu kuat, ya. Nah, tentu melalui ujian-ujian, bukan? Nah, ketika kamu diuji, kamu lulus, iman bertumbuh nggak? Nah, di situ, waktu saat saya lagi dikeroyok itu, waduh, rasanya memang ya, dari rumah tuh mau berangkat pelayanan, udah merasa kayaknya kita akan menghadapi sesuatu nih. Maka saya bilang sama teman-teman saya bilang, nanti apabila terjadi sesuatu, jangan lupa ya kita nyembah, kita nyanyi. Jangan takut, nyanyi. Karena mereka belum melihat dengan mata sendiri, mereka santai aja. Ya puji Tuhan ada Koko ini, gak usah takut ada Koko. Tapi ketika waktu saat saya dikurung oleh 400 orang, udah mau dibunuh, mereka bunuh. Nah itu mereka kabur semua. Saya ditinggal cuma berdua sama perempuan itu penginjil. Waktu itu saya bilang pendeta, saya penginjil juga. Nah pendeta perempuan itu sampai terkencing-kencing, ketakutan. Padahal dari rumah tuh kita kan mau perginya ke Rangkas sana. Nah dari Jakarta tuh sudah ngomong bahwa apabila ada apa-apa kita nyanyi. Jangan takut, itu jaminan. Jadi memang setan itu harus dilawan dengan yang kasih ya. Nah, jahat itu dilawan dengan kasih. Makanya kasih itulah yang menutupi semua kelemahan kita. Jadi waktu itu saya nyanyi Allah kita, ya. Orang sedang mau membunuh, mau menyerang, dalam keadaan kita nyanyikan bingung. Halo, betul enggak? Kan kalau orang mau diserang pasti ketakutan. Ih, gitu kan. Saya nyanyi Allah kita, dia bingung, dia mau kok bunuh. Kok aneh gitu. Jadi akhirnya mereka turun semua senjata itu semua. Karena dia melihat hal yang aneh. Tepuk tangan buat Yesus. Karena kita punya jaminan gitu. Jangan takut menghadapi apapun juga. Itu sedangkan memang sudah 4 kampung keluar semua. Kamu kira dia tangan kosong. Ada yang bawa rantai, ada yang bawa pedang, ada yang bawa golok, ada yang bawa celurit. Itu macam-macam senjata keluar semua. Itu betul-betul menakutkan. Tapi saat itu sedikit pun tidak ada rasa takut. Kenapa? Saya percaya jaminan itu pasti. Tepuk tangan lagi yang keras. Saya tanya Anda, bertumbuh gak imannya? Nah itulah iman percaya saya jadi naik ke level berikutnya. Kita buka Ibrani 6 ayat 17-19 ya. Ibrani 6 pasal 6 ayat 17 sampai 19. Nah karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah tuh. Ya, kalau dia sudah bersumpah, jangan kata
Sumpah, janji aja tepat, kenapa mesti takut apalagi sampai sumpah. Itu yang kadang-kadang kita nggak ngerti tentang janji. Kalau Tuhan sudah bersumpah, nggak mungkin dia mundur. Nggak mungkin. Ya. Oh mungkin waktu itu kebetulan kok Andri. Memang sekali doang saya ngalamin begitu. Orang ditutup pakai tali hitam, apa kain hitam juga udah. Dibawa ke kampung 1 jam. Naik mobil, saya ditutup matanya. Saya pikir dipotong leher saya. Enggak. Buktinya sampai di kampung itu nggak apa-apa. Paling dilepas. Nah janji ini pasti. Ya, jadi jangan katakan, wow itu kebetulan. Kalau sekali kebetulan, kalau terus-terusan masih kebetulan. Lah tornado datang 3 bukan 1. Orang saya waktu di Jepang, saya ada tornado, saya nyamperin loh. Itu angin muter, saya samperin. Ih bagus. Oh ditarik apa siapa? Oh saya samperin. Ih bagus muter, kata wah, itu saya nggak takut sekali. Payung saya copot, saya kan bawa payung, tinggal gagangnya doang. Oh ditarik begitu, saya nggak kebawa. Saya tahan. Aduh Tuhan tuh baik banget. Jadi Anda kalau lihat sifat saya, iman saya, Anda bingung. Saya nggak pernah rasa takut karena saya punya jaminan. Yesus, tepuk tangan buat Yesus. Ya. Yang kedua, uraiannya. Memiliki jaminan artinya memiliki kepastian yang mantap. Katakan amin. Ya, memiliki jaminan artinya memiliki kepastian yang mantap secara akal intelektual, secara rohani itu spiritual. Itu penting sekali. Ketika kita percaya sungguh-sungguh, kita nggak pernah takut lagi. Oke, ada satu lagi yang memang benar-benar panas, banyak kesaksian saya. Waktu saya dikurung sama orang-orang jahat itu. Jadi kan saya nyasar jalan. Itu ada 32 preman jam 11 malam di Priok sendirian, pakai jas, pakai dasi. Bayangin jam 11 malam nyasar jalan di daerah Priok. Itu Gojek itu supir ojek 6 orang dia balik. Enggak cuma mau nanya doang. Jangan balik. Enggak cuma nanya doang. Saking enggak ada rasa takutnya itu. Saya masuk ke ruang itu 32 orang lagi ngumpul, itu preman lagi bagi-bagi uang. Habis kompas orang kali ya. Ada yang makan sate, ada makan nasi, macam-macam dari situ. Ada yang lagi ngerokok. Itu orang jahat semua. Saya masuk ke tengah-tengah. Tiba-tiba ya iya Tuhan. Aku sudah terlanjur. Gelap lagi 11 malam. Saya tanya Tuhan kemana? Pilih yang tengah. Saya pilih yang tengah. Bang, saya nyasar bang. Saya mau pulang. Mau ke daerah Kelapa Gading. Kemana jalannya? Kita kan mesti ke sono. Dia sono dia bilangnya. Tapi saya nyasar sama ibu-ibu juga. Memang ya udah malam ya, mereka jahat ya. Supaya saya kesasar gitu. Nah itu abang dia tahu karena saya karena sendirian, dia tahu kita lugu, dia berdiri, ya ampun, dia dongak saya, tinggi banget itu orang Batak ternyata. Dia bilang, keramat ya. Dia sangka saya mau ke keramat tunggak. Saya waktu itu nggak ngerti keramat, saya kira mau dimatiin, keramat kan dimatiin kan. Jangan dikeramatin bang, jangan. Dia ketawa, lu nggak ngerti. Digendong saya. Di mana mobil? Itu mobil. Semua berdiri semua. Bang, lepas bang. Pukul bang. Ini Cina bang, Cina. Udah dipeluk kemudian dibawa lari. Dibuka kunci. Mana kunci mobil? Saya udah lupa kalau saya kasih kunci. Ini kuncinya. Dia buka mobil saya waktu masih manual. Plak, buka, tarik, dilempar ke dalam. Dilempar kunci. Cepat lari. Gua jaga. Lala saya selamat. Tepuk tangan buat Yesus. Selamat juga gak diapa-apain. Nah, itu jaminan. Oleh karena itu saya menurut Anda, kalau Anda dengar kesaksian saya, betul nggak Tuhan itu baik? Yesus itu ada nggak? Itu jaminan. Kenapa masih ragu-ragu lagi menjadi Kristen? Jangan takut ya. Nah penyebab utama, sekarang kita ada 4 penyebab kenapa manusia itu sanksi. Menurut Anda ini bagus ya pelajaran ini? Satu dijelasin ya. Nah penyebab ada 4 kesangsian manusia. Karena suka belum lahir baru. Betul nggak? Kalau orang belum lahir baru, belum ketemu langsung dengan Tuhan, pasti dia ada iman yang mudah jatuh, mudah lemah. Maka manusia perlu lahir baru. Bagaimana lahir barunya? Yaitu dibaptis secara benar. Dan berjanji kepada Tuhan untuk tidak mengulang kembali kesalahan-kesalahan yang sudah lewat. Itu berarti akan hidup baru. Saya kalau nggak pernah hidup baru, mungkin saya nggak punya iman sekuat itu. Karena waktu saya lahir baru adalah ketika waktu saya sakit parah. Kalau Tuhan sembuhkan saya,
mulai hari ini sampai selama-lamanya, aku percaya Yesus Tuhan. Selama-lamanya, Yesus Tuhan. Enggak ada ketakutan sama sekali. Kalau kita sembuhnya itu mungkin 15 menit kemudian, mungkin 2 hari kemudian atau seminggu. Ini detik itu juga sembuh saya. Nah itu pengalaman pribadi, namanya lahir baru. Yang kedua, penyebab orang saksi karena hanya memiliki agamanya doang. KTP-nya doang agama. Kristen. Makanya kamu gak punya iman yang kuat. Jangan hanya KTP. KTP Kristen, yang dimaksud KTP itu begini. Kalau orang KTP-nya Kristen doang ya, itu biasanya hanya di gereja dia Kristen. Di rumah bukan Kristen. Di jalanan bukan Kristen. Orang yang disebut agama Kristen itu adalah dimanapun dia berada, dia Kristen. Itu Kristen. Paham? Di rumah dan berumah tangga orang Kristen kelihatan beda. Di jalanan juga beda bawa mobilnya. Nah, ada kesaksian? Ada, banyak. Kalau saya hamba Tuhan, betul nggak kalau bawa mobil pelan? Kalau lagi di tempat macet, betul kan? Tapi kalau lagi mau keluar kota ke Jawa, nomor 1 saya nggak mau dilewatin. 180, 170 saya jalan. Karena apa? Saya nggak mau dilewatin, sama kayak Pak Lukman, nggak mau dilewatin. Selalu maunya di depan terus dia mah, gitu. Sampai polisi ini dilewatin, kita kan pakai polisi pengawal, 4 mobil, polisi 2 motor, dilewatin sampai polisi goyang kepala. Pengawal nggak ada artinya, dia lebih dulu sampai. Nah ini, jangan miliki agama saja. Nah sekali waktu, saudaraku, saya sebagai orang Kristen jalan di pasar pagi, mau pelayanan hari Jumat. Jumat kan orang suka mau sholat, betul kan? Betul nggak kalau jam 12 siang itu masa di mana orang mudah emosi? Karena jam 12 siang, terutama supir-supir mikrolet, betul? Iya nggak? Kan dia buru setoran, iya kan? Saya jalan pelan-pelan diklasonin, din. Karena saya jalan pelan, saya nengok ke belakang, ada 7 tuh mobil hijau seperti gini nih mobil. Kan mikrolet kan warna gini kan, kayak biru gini kan, panjang banget 7. Saya diam aja pelan, saya minggir, maksudnya supaya dia lewat gitu. Nggak taunya ditabrak lampu saya belakang, buang, waduh. Saya cuma puji Tuhan, ya udahlah Tuhan, mobil baru jalan 400 kilo. Mobil itu Panther. Ya udahlah Tuhan, nggak apa-apa, udah. Karena saya nggak keluar, nggak buka kaca, nggak marah-marah. Gua dipikir wah takut kali di belakang, karena bererot kan itu mobil itu biru. Akhirnya dia lewatin, dia serempet, habis dah mobil saya deh, saya bilang. Terserah Tuhan deh, saya bilang. Udah ngelihat lampu depannya, dia mau udah lewat, udah gini-giniin. Udah nyerempet digini-gini lah, kacau. Saya diam, lihat. Kalau kita sebagai orang Kristen, apalagi pendeta, begitu lihat lampu kuning, ngerem apa nyelonong? Ngerem kan? Nggak mungkin nyelonong kan? Ya pendeta pasti ngerem. Mereka mikir saya nyodok dong, kuning. Saya ngerem, ngik, ditabrak, buah. Kedua kali tabrak, melesak nggak? Karena dipikir dia mau lewat, karena dia kan lagi cari duit. Wah, habis lah Tuhan. Dia mundur itu, habis nabrak dia mundur. Dia pikir saya buka pintu kan. Saya diam aja, Tuhan, mobil Tuhan ini gak apa-apa Tuhan, terserah Tuhan deh. Saya bilang, udah habis lah. Ini bukan mobil saya, mobil Tuhan, titipan. Dia lewatin, dia giniin saya. Dia giniin lagi. Nggak taunya kan udah hijau. Udah merah, udah hijau lagi kan dia. Kan saya di belakang mundur lama kan. Nah di sini motor 2 lewat. Anak sekolah SMA, dia keluar merah, ditabrak, buah, masuk ke kolong. Itu anak berdua, kepalanya di bawah ban. Saya buka kaca, saya bilang stop. Nah dia stop langsung, dia pikir mau berantem kan, stop. Katanya itu kepala orang kan gak gini gitu, stop gitu. Nah begitu stop dia turun, anak itu keluar dari kolong tuh, dua-duanya tuh. Karena dia masih hidup, itu supir. Habis digebukin, dikerubutin 2. Bawa ditonjokin. Nah kita sebagai orang Kristen, begitu ngeliat itu apa yang kita lakukan? Kan habis mobil kita ditabrak, penyok. Terus apa yang biasa keluar? Otomatis spontan. Kata-kata apa yang keluar? Pasti gitu kan?
syukur mampus loh. Betul nggak begitu? Saya nggak ada kata-kata itu keluar. Makanya kamu kalau lihat iman kokoh tuh bingung, nggak mau. Ampuni dia Tuhan, apa yang dia perbuat dia tidak tahu Tuhan. Iya kan? Udah saya belok ke kiri kan, ke pabrik kertas. Nah, kan saya kan khotbah di situ. Nah ke kiri kan toko 3 kan, itu toko kertas kan, banyak toko kertas gitu. Nah saya khotbah di situ hari Jumat. Nah ini cerita ini. Saya nggak pernah sanksi. Saya percaya Tuhan tuh hebat. Mobil saya parkir di depan, bayar yang waktu itu masih 2.000 bayarnya, parkir di depan seberang. Saya nggak berani lihat, saya nyebrang aja buru-buru. Begitu habis parkir, habis naik kalau dia kan ruko, naik di atas ke khotbah, yang hadir 19 orang, pembantu semua suruh dengerin. Nah saya cerita dulu tentang mobil saya. Bosnya ini goyang kepala. Gimana tuh trik mobil kamu? Nggak tahu, saya bilang. Lihat nggak? Enggak, nggak berani om, saya bilang. Karena dia udah tua kan, saya waktu itu 40-an umur saya. Nggak tahu lah, saya bilang. Biarin aja lah mobil Tuhan, saya bilang. Udah selesai, saya masih dagang masa Tanah Abang tuh. Dagang masih pelayanan Jumat kan saya kadang nggak mau ke toko kan, khotbah. Habis turun ini, bosnya turun duluan, lari ke bawah. Dia lihat dari seberang, Dre, lihat mobil lu Dre, sini Dre, lihat Dre. Udah dong om, biar hancur-hancur lah om. Lihat Dre, mobil lu kayak apa tuh, mobil udah kayak kerupuk gitu. Udah kayak kerupuk, begitu habis belakangnya. Hancur semua, melesek ke dalam. Mobil masih baru jalan 2 minggu. Kan kalau kita sekarang banyak magic, ya ketok magic, betul kan? Ya kan mobil baru 400 kilo, gampang jual kan? Ya kalau dibetulin gampang jual. Baru pas itu, waktu itu saya beli 72 juta. Langsung Dri, jual aja Dri. Nanti kekurangan om tambahin, ya. Terima kasih om, puji Tuhan, udah. Saya tawarin sama orang, ditawar 40 juta. Rugi 32 juta. Udah jual. Berapa Dri? Rugi 32 juta om. Udah lu beli baru lagi. Besok dikirim 35 juta. Tepuk tangan buat Yesus. Baru lagi mobilnya. Itu jaminan Tuhan. Tepuk tangan lagi yang keras. Yesus selalu menjamin semuanya. Gak usah takut, gak usah khawatir apapun yang terjadi. Karena itu jaminan. Ini penyebabnya karena kita memiliki agama. Ya, jangan agama aja Kristen. Yang ketiga, penyebab utama dari sanksinya kita sanksikan bergantung kepada perasaan. Jangan bergantung pada perasaan. Coba kita buka ayatnya. Yeremia 17 ayat 9. Jangan bergantung pada perasaan kita. Ya. Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Tuh, jadi jangan bergantung pada perasaan kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah membuat ingkar janji. Ya, jangan kita bersandar pada perasaan kita. Kita percaya saja, betul? Percaya saja. Seperti ada Amsal, nah ini juga iblis itu menyerang melalui perasaan kita kan, Amsal 35, coba lihat deh. Amsal 35. Yang keempat tuh, penyebab utama kesangsian manusia. Serangan iblis itu melalui pikiran. Amsal 35 tuh, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan janganlah itu, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Percaya saja bahwa kita orang percaya itu pasti dijamin selamat. Amin. Mau dengar lagi supaya makin percaya. Nah, anak saya ulang tahun. Waktu itu PDIP, masih PDI. Belum ada PIP, belum ada. PDI, Golkar, P3. Tanggal 12 April tahun 87. Katrin 86. 12 April. Berarti pas ulang tahun Katrin. Biar Anda semua tahu bagaimana perjuangan saya. Saya ngundang orang pas itu hari Sabtu kalau salah. Ulang tahun Katrin. Pakai undangan, 400 undangan. Persis kayak orang kawinan. Kenapa? Karena saya anak pertama. Bikin pesta. Sedangkan waktu itu pas terakhir kampanye. 3 gabung jadi 1. Waktu zaman dulu serem gak? Timpuk-timpukan, injek-injekin mobil, ya kan? Mobil digebrak-gebrak, ditimpukin. Waduh, apalagi gabung jadi 1. Yang sering kan Golkar sama PDI, Golkar sama Ijo, ya. Nah Ijo suka nyerang yang merah,
Wah itu seru banget deh waktu itu. Kita undang 400 orang, apalagi yang diundang bos-bos besar. Pada datang nggak? Pada datang nggak? Pasti pada takut semua, apalagi koko saya dari Cici. Cici punya koko kan putih semua, sipit semua matanya. Nggak mungkin pada datang. Ya, apalagi anak ulang tahun cuma setahun. Siapa yang mau datang? Tapi siapa yang berdoa? Itu jaminan orang percaya. Jadi saya berdoa, kebetulan saya pakai pendeta kecil kayak Bapak Samuel C, orangnya percis pendek, lebih pendek lagi dari Samuel C. Dia bilang, aduh Dri, ntar kamu pesta jam 4 sore ada yang datang nggak nih? Gitu. Pas bubaran kan, katanya, bubaran yang kampanye. Apa yang udah datang Dri? Ya udah doa aja. Dijemput saya nih di Pluit, jemput di Pluit, dijemput dia, kita bawa nih menuju ke Cikini. Nah tetapi saya dijemput, Catherine adanya di Jatinegara, di rumah mertua sama Cici. Saya di sini dijemput sama supir, sama pendetanya. Jadi saya yang bawa mobil. Saya baru ganti mobil itu Civic Wonder warna hijau, baru beli. Udah gitu B-nya 30 lagi. Kan dulu Gestapo kan lagi rame-ramenya kan. Ya kan orang gak suka kan lihat B30 kan. Wah, udah. Begitu sampai di Cawang, pas mau turun, ya ampun, hijau semuanya. Sampai Kampung Melayu hijau semua. P3 itu dari ujung ke ujung hijau semua. Waduh. Di belakang saya ada mobil 4, di depan saya 2. Nah, ini pendeta sebelah saya nih tiba-tiba teriak, Drik, mati kita Drik, mati Drik. Aduh, kamu ngomongnya begitu pendeta. Diam aja kita doa aja doa. Dia doa, gemetar, ketakutan dia. Karena itu tiba-tiba di depan mobil kita 2 itu diinjak, brak. Itu apa tuh? Kap mesin ya, diinjak-injak, pada naik ke atas. Kita tinggal di belakang ketiga nih. Waduh gimana ya? Yang di belakang, wah udah digebukin. Kita doang, mobil kita nggak dipapain. Nah saya angkat tangan, saya berdoa. Kamu doa, jangan. Kita jalan terus. Mundur, Drik. Mana bisa mundur, nggak bisa mundur. Udah dikurung, hijau semua. Saya begini, itu setiap mereka ngelihat mobil kita, ikut begini tangannya. Padahal kita lagi nyembah. Dia ikut gini. Jadi nggak ada satupun yang colek mobil kita. Tepuk tangan buat Yesus. Sampai di Kampung Melayu nggak ada yang sentuh mobil kita. Itu jaminan. Makanya kamu kalau lihat dengar kesaksian saya, banyak sekali Tuhan tolong saya. Nggak ada tuh yang gagal. Makanya saya nggak pernah takut. Karena itulah jaminan orang percaya. Amin. Kita lanjut ya. Cara menyingkirkan kesangsian. Kan orang suka sanksi. Bagaimana cara yang menyingkirkannya? Nah ini. Prinsip hidup adalah mengenal kebenaran. Kan sudah jelas bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita percaya pada jalan yang benar itu. Dan kita hidupnya benar. Ngapain takut lagi? Lah kita sesuai firman Tuhan kok hidupnya. Betul kan? Nah itu dijamin sama Tuhan. Makanya orang percaya jangan takut lagi. Percaya bahwa jaminan itu pasti. Yohanes 8 ayat 30-32 kita baca. Mengenal kebenaran. Yohanes 8 ayat 30. Nah, setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepada dia. Tuh ya. Semua orang menjadi percaya kan sama perkataan Tuhan Yesus ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar adalah murid-Ku. Kalau murid Tuhan pasti dijagain nggak? Ya pastilah. Ayat 32 coba lihat ya di situ. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan, tepuk tangan buat Yesus. Ketika kamu mengenal kebenaran, otomatis kamu akan selamat. Ini penting sekali kita belajar, jaminan orang percaya itu pasti, nggak mungkin salah. Makanya saya bilang kalau bagus kita khotbah hari Sabtu nih, biar orang dengar semua. Ya ini jaminannya pasti, nggak akan bisa goyang. Ya, oke lanjut lagi. Caranya gimana? Caranya untuk mendapatkan jaminan itu. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1. Yosua pasal 1 ayat 8. Apa yang disitu? Nah, janganlah engkau lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat, tapi renungkanlah itu siang dan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian pilihanmu akan berhasil dan engkau akan, tepuk tangan buat Yesus. Menurut Hendra dan menurut siapapun yang ada di sini, saya berhasil nggak? Beruntung nggak? Beruntung terus. Itu firman Tuhan.
Berarti sebenarnya hidup kita itu ada bukti-buktinya gitu. Kenapa Tuhan buktikan dengan apa yang saya alami? Supaya bahwa orang menjadi percaya bahwa ini benar, nggak bohong gitu. Amin. Itu sebabnya kita belajar sama-sama. Nah, bagian jenis jaminan yang mendatang apa? Ya, yang mendasar. Jenis jaminan yang mendasar. Ya. Keselamatan itu pasti. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Jenis jaminan yang mendasar adalah pertama keselamatan, kedua jawaban doa, ketiga menang, keempat pengampunan. Itu pasti. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu adalah di dalam anaknya. Ya, ayat 12. Keselamatannya. Nah, barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Kalau kita punya anak Yesus, kita percaya Yesus itu sebagai Tuhan kita, dia sebagai anak Bapa kita, ya kita pasti dijamin keselamatannya itu pasti. Ya, yang kedua, doa akan pasti dijawab. Doa kita. Doa kok dijawab terus ya. Nah, makanya ini firman bagus banget. Hidup itu enak sekali. 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24. Saya khotbah ini Sabtu nih, biar semua orang ngerti bahwa ini jaminan. Ya, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Menurut Anda saya sukacita terus nggak? Karena saya dapat terus. Ya, saya baru dapat lagi mau saking tuh. Saking kepengen, entar saya kasih lihat. Kasih lihat doang. Bukan suruh makan, kasih lihat doang. Karena baru panen 1 butir. Baru 1 buah. 1 bulet itu baru dapat 1 bulet itu. Ya ilah. Jangan begitu dong. Koko jadi malu. Nanti bagi-bagi kalau udah banyak. Habis panennya cuma 1. Yang masih kecil-kecil masih ada sih gitu. Cuman tunggu. Belum jadi. Kan kita tunggu jatuh. Ya kan? Kalau jatuh baru enak. Tepuk tangan buat Yesus. Tapi ntar kalau udah lihat jangan ngiri ya. Nah, Tuhan jamin menang. Selalu menang. Dalam segala perkara pasti menang. Ntar Koko cerita bagaimana Koko menang terus. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. 1:10 ayat 13. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa? Yang tidak melebihi kekuatan. Sebab Allah setia, dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kepadamu apa? Sehingga kamu dapat tepuk tangan buat Yesus. Nah, panas kesulitan apa yang panas alami? Tuh, menang nggak panas? Mau menang. Makanya kan saya senangnya apa tuh? Selalu saya menang terus gitu. Toko sudah habis waktunya untuk diperpanjang. Sedangkan semua orang sudah bilang, tetangga saya bilang, toko lu sudah dijual. Dan toko lu andai kata nggak dijual pun sudah dikontrak semua orang 2,5 juta per bulan, per tahun. 2,5 juta dulu tahun 80, tahun 80-an. Duit masih berharga. Sedangkan saya kontrak cuma 750. Masa naik 2,5 juta, bocengli dong. Naik paling 1,9 juta gitu, masa 2,5 juta. Berarti ada orang jahat kan? Karena toko saya ramai sendiri. Nah, ini jadi maksudnya untuk diperpanjang itu sulit, nggak gampang. Saya mulai stres, saya mulai ketakutan, dan saya mulai pada sakit. Mami saya sakit, Cici sakit, Ciponi, dan Katrin juga pada karena saya cerita bahwa kita nggak bisa dagang lagi. Toko begitu penuh barang, mau taruh di mana? Sedangkan kita kan kalau mau jauh-jauh hari sudah cari tempat baru kan, nggak ada tempat lagi, semua penuh. Saya datang ke pemilik tempat. Pak, bisa perpanjang nggak Pak? Nggak bisa. Kalau kamu berani 2,5 juta saya kasih. Sedangkan saya punya duit 5 juta. Kepengennya 3 tahun. Kalau andai kata kasih 2 tahun pun saya oke. Gitu kan? Nah, tapi kan bocengli. 750 jadi 2,5. Gimana caranya? Berdoa. Besokannya toko saya dicoret-coret. Pakai spilok. Toko ini sudah terjual. Gila nggak? Makin stres saya. Tinggal 10 hari lagi, Cici udah sakit, udah nggak mau pasar. Waduh, bingung saya. Doa, minta sama Tuhan. Tuhan, kau yang janji kemenangan. Kalau begini caranya Tuhan, aku bisa stres.
tenang saja kamu. Tuhan tenang kapan? Saya bilang, ini tinggal 10 hari Tuhan. Ibadah. Jadi waktu itu hari Kamis saya pergi ke gereja dekat Pasar Baru. Di situ ada satu suara berkata, karena saya nangis terus. Saudara, air matamu nggak akan sia-sia kalau benar di mata Tuhan. Ingat itu. Air mata nggak sia-sia. Selama kita dekat sama Tuhan, Tuhan tampung di kirbatnya. Tuhan tuh ajaib. Aku sangat cinta dia. Aku ajak Cici di sebelah. Tiba-tiba pendeta Awan Datu katakan, kamu tahu Immanuel? Toko saya kan Immanuel. Masa dia bisa ngomong begitu? Karena saya nangis terus dia tunjuk. Kamu tahu nggak Immanuel? Saya, amin. Tahulah. Tuhan beserta kita. Itulah jawaban. Allah beserta kamu. Jangan tangis terus. Aku nangis terus. Karena kan gak bisa perpanjang. Saya pegang isi. Tenang Mami. Sudah dapat jawaban. Tenang dong. Ya udah. Tetap Cici sakit. Demam dia. Karena mikirin gitu, stres dia. Pulang ke rumah, wah gak bisa tidur. Wah besok dah pasti bisa deh nih. Udah. Pagi-pagi dia gak ikut. Saya bilang, kamu mesti ikut ke pasar. Saya mau ajukan lagi, bisa perpanjang enggak. Tapi aku dengar adik kandungnya aja diusir. Adik kandung dia, si Pak Haji itu punya adik. Ya, dagang di beberapa toko dari saya. Ditawar 1,5 juta setahun, diusir. Saya mau minta 1,5 juta seperempat, mana mungkin adiknya diusir. Tetap minta 2,5 juta. Aku bingung gimana caranya ya. Itu dagang 2 tahun cuma dapat 5 juta ngumpulin buat perpanjang. Saya maunya 3 tahun. Kalau 2 tahun kan gak cukup. Karena mau supaya 3 tahun tuh bisa beli toko gitu kan. Itu kalau 2 tahun gak bisa gak udak gitu. Udah. Saya datang ke tempat adiknya. Bang, abang pindah? Iya. Abang gua tega tuh, dia bilang. Gua diusir. Sampai gua dapat sini nih murah cuma 1,5 juta. Oh enak kamu dapat, saya gak dapat lagi. Saya bingung gimana. Udahlah. Kalau kamu pindah aja, nggak ada tempat lagi, mana mendadak begini tinggal seminggu. Saya bilang, udah saya datang ke tokonya. Saya bilang, Pak gimana? Nggak bisa perpanjang. Sudah nggak bisa perpanjang. Waduh gimana ya? Tuhan, kata Tuhan mau bela saya. Diam kamu di sini. Saya diam. Dia toko lagi rame tuh. Nah karena dia marah-marah, satu-satu kabur tuh yang belanja. Pergi satu-satu, jadi kosong. Ya karena dia marah-marah mulu kan. Gue udah bilang gak bisa perpanjang. Udah gue jual tokonya. Udah Pak sebentar dah, saya mau masuk sebentar. Lu lihat toko gue jadi sepi. Begini gara-gara lu. Iya Bapak sih marah-marah mulu. Saya bilang saya kan mau ngomong sebentar. Mau masuk ke dalam. Saya diam. Saya nangis. Nangis. Lu kenapa nangis lagi? Apa-apaan lu? Saya bilang Pak. Saya bilang kalau Bapak bikin susah saya sendiri gak apa-apa Pak. Saya bisa gak makan 3 hari bisa Pak. Tapi jangan bikin susah orang tua saya. Istri saya sakit sekarang. Gara-gara gak bisa perpanjang Pak. Bapak tahu gak sih? Saya sekolahin 3 adik-adik saya. Bisa berhenti semua sekolah Pak. Kalau Bapak bikin susah saya sendiri gak apa-apa Pak. Saya rela Pak. Tapi jangan bikin susah begitu banyak orang. Hah? Tuh dia dengar. Dia punya adik kandungnya dia usir. Sekarang saya tuh belain anak cici saya. Adik saya. Jadi ikut nangis dia. Luar biasa Roh Kudus. Tepuk tangan buat Yesus. Roh Kudus, dia orang kedar. Udah, lu maunya apa? Udah lu jangan nangis terus. Iya Pak, Bapak kasih deh 1,5 juta saya bayar Pak. Ya udah gak kemahalan tuh. Begitu. Lucu kan? Ya udah 1,5 juta Pak Bapak kasih enggak nih. Ya udah lu terus aja lu dagang. Pak tolong kasih tangan Pak. Saya bukain cek sekarang. Dia bukain 2 tahun ya 3 juta. Yuk kasih salam. Saya lari pulang ke toko. Saya bikin bocek. Saya kan Pak ini Pak. Petekan Pak. Petekan dia. Dapat perpanjang 2 tahun. Tepuk tangan buat Yesus. Tuhan selalu memberikan kemenangan. Tepuk tangan buat Yesus. Itu jaminan dari Tuhan. Jaminan. Pokoknya setiap ada ayat ada pasti kesaksiannya. Itulah Tuhan kita. Maka dia hidup. Dia jamin kita pasti menang. Nah keempat jaminan apa? Pengampunan. Nah, 1 ayat 9. 1 ayat 9. Pengampunan. Oke? Ya. Jika kita mengaku dosa kita,
maka dia adalah setia dan adil, sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Paulus pernah nggak ninggalin Tuhan? Pernah 3 bulan. Saya nggak mau khotbah, saya nggak mau ngomong Tuhan Yesus. Tapi begitu saya mengakui kesalahan saya, Tuhan ampuni. Nah itu yang saya sakit parah itu gara-gara saya tidak mau ngomong Yesus lagi. Saya kecewa gitu. Saya pernah kecewa. Bukan nggak pernah kecewa, pernah kecewa. Makanya saya bilang, selama kita menjadi orang percaya, kalau kita tahu bahwa kita bersalah, kita mengakui dosa kita, Tuhan Allah yang adil, ya adalah setia dan adil. Dia langsung mengampuni dosa kita. Tapi jangan ulang kembali. Saya bilang pokoknya kemanapun saya pergi, saya akan katakan Yesus Tuhan. Siapapun yang ngadepin saya, yang penting Tuhan bela saya. Gitu aja. Ada kesaksian yang ada, banyak. Saya mau banyak kesaksian gitu. Ya, pokoknya saya yakin bahwa dosa saya sudah diampuni. Sekali waktu saya ketemu teman saya di tempat kerja di tahun 69 ya, 17 tahun sebelum saya jadi Kristen. Itu waktu saya belum percaya Yesus gitu, cuma tahu Tuhan gitu, tapi nggak tahu Yesus karena saya kan orang Konghucu waktu itu. Nah dia nantang saya untuk mengakui bahwa saya percaya dengan Tuhan, karena waktu itu dia belum kenal Yesus, hanya kenal Tuhan, tapi Tuhan sudah bela saya. Kenapa? Karena kagak pengertian saya. Setiap minggu kan dilarang kan ke kuburan, betul kan? Ke kuburan kan nggak boleh kan? Kecuali kita cuma nabur kembang kan. Waktu itu saya kan nggak ngerti. Karena saya nggak bisa jadi orang kaya, gaji cuma 2.000 perak, sampai kapan kayanya? Betul nggak? Loh, saya tiap minggu saya pergi ke kuburan, saya tabur bunga, beli bunga sebungkus 100 perak, beli 300, itu korbanin uang saya. Terus setiap minggu. Nah sebelah tiap kali tabur kembang sini, sebelahnya orang kaya tuh, encim-encim. Ya udah meninggal, fotonya kelihatan keren, bagus, dan itu banyak, dan selalu dia punya kuburan itu rapi terus. Berarti kan dirawat. Nah saya tuh kak, karena si Encim itu ngeliatin saya terus, ngeliatin, kan foto, ya kan? Oh ya Cim ngiri ya, kan saya lagi nggak ngerti. Saya ambil bunga, saya ikut taburin situ. Tiap minggu taburin situ. Sekali waktu kepergok sama yang punya keluarga orang kaya itu. Nah ini, kan saya nggak ngerti, betul kan? Nah dipanggil sama dia, kamu yang sering tabur bunga di sini. Iya saya seminggu sekali kabur, ini engkong saya. Tapi Encim ngeliatin terus saya, dia bilang. Saya kayaknya dia minta disawi, ya udah saya tahu. Itu anak orang kaya sampai bilang, lah lebih sayang lu daripada gua, dia bilang. Gua orang kaya, saya dikasih duit. Berapa kamu habis? Tiap hari 200, 300. Saya kerja gaji cuma 2.000 perak. Kok bisa kamu begitu? Saya diajak ke rumahnya. Kamu tahu saya kasih duit untuk setahun tabur bunga. Lu yang taburin ya ke mama gue. Ini gue kasih duit. Tepuk tangan buat Yesus. Nah karena nggak ngerti. Ya kan? Apakah Tuhan hukum saya? No. Kan apa yang diperbuat dia tidak tahu. Begitu saya bertobat. Nggak pernah saya ke kuburan lagi. Diampuni nggak? Tepuk tangan buat Yesus. Saya rasa cukup ya. Itu jaminan orang percaya. Oke ya. Saya bingung nih 01 ya. Saya kira 71. Tinggal 1 menit. Ayo kita berdoa. Untuk firman Tuhan nanti yang doa persembahan. Saya WL ya. Oke saya. Bapa di surga terima kasih untuk firman yang sudah hamba sampaikan, di mana tema yang begitu baik yang Tuhan berikan kepada kami, jaminan orang percaya, bahwa kami punya keyakinan bahwa kami semua orang percaya akan mendapat jaminan dari Tuhan, kemenangan, berkat, keselamatan, kemenangan, dan semua itu akan menjadi bagian kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap mereka yang mendengar di rumah atau melalui YouTube atau Facebook atau Instagram pasti ikut diberkati. Nah semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Dan Tuhan pasti membela kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya kita diberkati Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Tiba saatnya bagi setiap kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Mari kita satukan hati bersama-sama sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa bersama-sama. Bapak terima kasih untuk
kebenaran firman-Mu yang berkati setiap kami semua. Kami dikuatkan, Engkau yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Meskipun dalam hidup ini begitu banyak pergumulan, tapi kami tahu Tuhan senantiasa membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan yang diberikan, biarlah semuanya boleh dipergunakan untuk mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beri terbaik. Haleluya. Amin. Mari kita berikan persembahan terbaik kepada Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memberiku kemenangan. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar pada hari ini itu menjadi berkat, menjadi bekal, menjadi suatu kekuatan yang baru. Mungkin di antara umat-Mu yang mengalami pergumulan, kami percaya Tuhan, hari ini umat-Mu yang lemah mendapat kekuatan yang baru, yang sakit disembuhkan, bahkan berputus asa mendapat pengharapan baru dalam Engkau. Terima kasih Bapa, sekali lagi untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Melkisedek yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kami berdoa mengangkat tangan kami, berkati, urapi, pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupannya. Berkati pelayanannya, berkati istri, anaknya, menantunya, berkati usaha bisnisnya, berkati Tuhan berlimpah-limpah, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu ini, melalui kehidupan hamba-Mu ini, banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk umat Tuhan yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini secara online. Apapun keadaan umat-Mu hari-hari ini, Tuhan tolong mereka yang berkesusahan, mereka yang mengalami pergumulan. Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami yang kami kasih, Indonesia ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, berkati bangsa ini. Biarlah Tuhan Kau berkati dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran para menteri, pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Biarlah roh takut akan Tuhan memenuhi mereka, sehingga mereka bekerja dengan segenap hati untuk kemajuan bangsa ini. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami ucap syukur untuk ibadah hari ini. Sebentar kami mau selesaikan ibadah ini. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita, tengadahkan wajah saudara. Pandanglah Tuhan Yesus yang siap memberkati kita semuanya. Diberkatilah saat kita tinggalkan tempat ini. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkati setiap rumah tanggamu. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, senantiasa naik bukan turun, karena Tuhan sumber berkat itu akan terus mengikuti kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Kau ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
hanya Kau yang layak ku agungkan. Shalom. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Itu nolnya kayak 70 sekarang kok nambah.